Alhamdulillah pada tanggal 8 Oktober yang lalu kita sudah launching dengan anggota 1063 yang sudah bergabung GTKNK menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan dari 5.300 jumlah anggota kita. Jadi masih banyak yang belum. Setelah ini dipertanyakan kenapa? Karena satu, mungkin mereka sudah punya. Yang kedua, ini sifatnya tidak dipaksa. BPJS Ketenagakerjaan, mungkin bapak-bapak pengurus kemarin ikut hadir bersama kita atau ada, saya ulangi lagi. Tujuannya pertama adalah sebagai proteksi diri kita, Bapak Ibu. Bu, kenapa kita ikut BPJS? Maka sampaikan kepada pengurus, sebelum ini dibuat, sampaikan kepada anggota Bapak Ibu bahwa BPJS ini tidak dipaksa. Dan yang kedua, jangan menganggap BPJS itu adalah BLT. Ini salah dulu kaprah. Ya. Jadi BPJS Ketenagakerjaan itu, Bapak Ibu perlu dengarkan saya dulu sampai selesai, ya. Bahwa kita lakukan adalah untuk proteksi diri. Karena kita bekerja menempuh dari rumah ke sekolah itu cukup jauh, kemungkinan pada diri kita akan terjadi. Itu bisa saja. Dan dengan 16.200 premi kita yang terendah, ya, dan bulan ini 2 bulan bagi sudah ikut di bulan Oktober, kita mendapatkan itu 99%. Kita hanya membayar 1% di bulan Desember dan Januari. Maka yang lebih murah. Bagi yang ikut Oktober, yang November dan lagi kalau ikutnya Desember ya nggak dapat sama sekali. Karena itu berlaku sampai Januari. Nah, itu gunanya untuk proteksi diri. Coba Bapak Ibu nih, bagi ibu-ibu yang ngali-ngalinya luar biasa. Bapak Ibu ngetor ke BPJS 1 tahun dikali 16.000, duitnya baru berapa? Baru 1.100.000, bukan sejuta, baru 160 sekian. Itu 1 tahun. Kalau 10 tahun, berarti duitnya berapa? Berarti duitnya 1.610.000 tahun baru 1 juta. Kalau 20 tahun, baru nyetornya berapa? Berarti kita baru nyetor 3 juta ke BPJS. Sekarang umur saya berapa? Umur kita andaikan sekarang 40 tahun. 20 tahun lagi berarti umur kita 60 tahun kita baru menyetor sama BPJS 3 juta. Wallahu alam apa yang terjadi. Kejadian kemarin di Pelelawan, salah satu kawan kita Pak Andi Wilson, ini kejadian baru kemarin, mau pergi sekolah kecelakaan, tangan patah. Ini baru kan kita kirimkan ke BPJS. Saya suruh silakan Bapak ke Safira. Rumah sakit mana saja malah dianjurkan Bapak Ibu ke rumah sakit terbesar oleh BPJS itu. Jangan cari yang kecil-kecil, jangan puskesmas, rugi. Nah, kita setor, nggak usah besar-besar dulu. Sekali berobat 300.000 misalnya. Yang kita setor berapa Bapak Ibu? 16.000. Kita dapatkan, kita udah untung. Nah, itu proteksi diri. 20 tahun kita baru nyetor 3 juta. Sementara dalam waktu 20 mungkin ada yang operasi mungkin kita. Tetapi kita berharap sehat seumur hidup. Nah, tidak ada masalah. Tapi namanya kita ini sama kayak Bapak Ibu ikut BPJS Kesehatan. Bu, bisa dibawa untuk flu atau untuk rumah sakit yang enggak, karena fungsinya beda. Nah, kalau terjadi Bapak Ibu meninggal pada waktu kecelakaan pergi bekerja atau di jam kerja, dan kita nggak mau itu, kita mendapatkan perlindungan 174 juta. Coba. Dalam angka 60, Nabi itu usianya 60 ya Pak Sawalnya. Berapa Nabi kita? 63, maaf. Nah, kalau sekian tahun lagi umur 70, walau kita ada atau tidak, ya, atau kecelakaan, kita baru setor 5 juta, kita dapat proteksinya berapa Bapak Ibu? 174 juta. Ini perlu disosialisasikan ke kawan-kawan memang. Itu satu. Nah, hubungannya ke BLT gimana Bu Desi? Yang kedua, kemarin sudah turun kemarin kan sudah pernah turun itu, bahkan sudah ada yang menerima bahwa BLT yang dikeluarkan oleh pemerintah, ini jangan salah kaprah. BPJS itu hanya badan penyalur.
BPJS itu hanya badan penyalur, sama kayak Bapak Ibu dapat BLT yang disalurkan dari BRI ataupun BNI. Jadi BLT itu yang mengeluarkan siapa? Tetap pemerintah. Namun data yang pemerintah ambil adalah data yang mengikuti BPJS Ketenagakerjaan. Nah, berarti kita kan udah ikut nih. Ya. Kemarin tuh kami nggak dapat tuh. Ya Ibu ikut enggak? Yang ikut dapat ya Bapak Ibu, boleh tanya? Iya kan? Yang sudah ikut BPJS Ketenagakerjaan sebelum kita, mungkin suaminya juga bekerja, mereka sudah merasakan uangnya. Nah, itulah salah satu kemarin yang membuat kami pengurus di provinsi ini tergerak untuk mengurus itu. Itu juga salah satunya. Tapi Bapak Ibu garis bawahi bahwa BLT itu pemerintah yang punya kerja. Namun datanya data mana? Data yang mereka ambil dari data yang ikut BPJS Ketenagakerjaan. Nah ini saya buka lagi. Sebenarnya saya nggak boleh buka nih dulu. Kemarin hari Selasa itu tanggal berapa ya Pak Sawal? Saya ikut webinar BPJS Ketenagakerjaan. Mohon maaf sekali lagi kenapa Bu Desi lagi yang ikut. Karena memang dari BPJS Ketenagakerjaan itu kemarin webinarnya itu se-Indonesia dan langsung oleh ketua atau direktur umumnya Pak Agus itu yang jadi pembicara. Nah ini karena adanya masalah pembayaran relaksasi ya sebetulnya, relaksasi yang 2 bulan yang harus disosialisasikan. Kenapa saya terpanggil? Karena kita GTK telah melakukan kerjasama, itulah Pak. Tapi kan tak mungkin semuanya ikut ya Pak. Maka perwakilannya 1 orang, dimintalah saya yang ikut webinar itu dari GTK HNK. Nah ini pencerahan. Sebenarnya ini belum boleh. Saya mohon maaf, jangan nanti berkecil hati pula yang baru tahap 2 ikut. Nah Pak, apakah masih bisa? Data itu sudah diambil. Kemarin itu saya buka saja. Data dari Ketenagakerjaan itu sudah diambil. Mungkin kalau Pak Ibu boleh buka nanti di channel Google ataupun di YouTube itu ada. Data itu sudah diambil oleh pemerintah, oleh Dinas Sosial itu untuk COVID ini per tanggal Juli 2020. Itu kemarin. Nah, wacana barunya nih ketika saya webinar itu diminta lagi oleh pemerintah karena data yang kemarin itu banyak yang tidak valid. Banyak data yang sudah tidak ada lagi tapi masih ada, tidak aktif tapi dia masih ada data, itu diklarifikasi lagi oleh pemerintah sehingga diminta lagi datanya itu per tanggal 31 Oktober 2020. Kita udah ikut belum? Sudah. Berdoa lah kita Bapak Ibu. Nah, jadi per tanggal 31 Oktober itu diminta lagi sama pemerintah dari data BPJS. Saya tekankan ketika webinar itu sama Bapak itu, Pak tolong kami guru honor. Itu pesan saya. Pesan saya ini tidak untuk Riau, tapi untuk semua yang ada di Indonesia. Kami guru honor ini banyak itu BPJS Pak yang baru mendaftar. Akhirnya diputuskan oleh beliau sesuai kesepakatan buruan Bu cepat daftar. Per tanggal 31 Oktober data kita sudah diambil. Kemarin saya klarifikasi dengan Pak Peri, apakah sudah disetor data? Kemarin sudah ditarik Kak kabarnya. Tapi dia nggak tahu juga apakah sudah. Yang jelas bahasanya begitu Bapak Ibu. Jadi kapan munculnya, bagaimana penyalurannya, kita kembali berdoa. Mudah-mudahan kita dapat. Bu, bagaimana kami yang tahap 2 nih Bu? Nah itu saya tetap saya jawab. Kalau saya ngasih dana itu tiap saat saya buka terus, gitu. Nah, tapi kan pemerintah yang punya kerja. Saya kebetulan di rumah saya itu, di tempat tinggal saya itu Bu, saya RT. Bukan suami saya yang RT. Jadi saya sendiri RT-nya. Saya tidak tahu lah kenapa warga itu memilih saya. Nah, jadi saya tahu juga soal BLT nih. Katam saya Bapak Ibu. Nah, jangankan lagi